semuanya, kami dari kelompok 4 di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini kami akan melakukan sosialisasi tentang penanganan sengketa merek. Untuk anggota kami ada Musdalifah Mita, ada Sasalina Kaban, ada Nada Ainia, ada Muhammad Azra Mokoputra, dan ada Nur Akbar Karim. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Sengketa merek. Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan hal yang lazim. Terkadang persaingan tersebut menggunakan cara-cara tidak sehat. Salah satunya mendompleng merek lain. Maka hal ini dapat terjadinya sengketa merek. Sengketa merek dapat diselesaikan dengan gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Alur penyelesaian sengketa merek dilakukan mulai dari pendaftaran gugatan oleh pemilik merek atau yang terdaftar ataupun penerima lisensi merek terdaftar. Next. Oke, kemudian akan saya jelaskan tentang peradilan sengketa merek. Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di peradilan sengketa merek ini termasuk dalam kewenangan pengadilan niaga dan pengadilan tata usaha negara. Untuk upaya hukumnya itu dapat dilalui secara hukum perdata. Kalau secara hukum perdata ini pengajuan gugatan pembatalan merek, penghapusan merek, gugatan atas pelanggaran merek, dan gugatan atas putusan komisi banding merek. Kalau secara hukum pidana dapat dilakukan bila ada delik aduan dan dilakukan bila pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek melakukan produksi tanpa izin. Kalau secara tata usaha negara, gugatan terhadap keputusan penghapusan merek daftar atas prakarsa Menteri Hukum dan HAM. Next, dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada pengajuan gugatan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh pihak penggugat, yakni yang pertama, surat kuasa. Surat kuasa merupakan dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Yang kedua ada bukti legalitas kepemilikan merek, yakni berupa dokumen non-perizinan berupa bukti kepemilikan hak kekayaan intelektual yang tidak wajib namun penting dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi hak kepemilikannya atas suatu merek dagang dan merek jasa tertentu. Yang ketiga ada intervensi bukti-bukti kuat untuk gugatan, yakni penggugat mengajukan dokumen-dokumen yang kuat untuk pembuktian kepada tergugat. Yang terakhir ada melakukan registrasi ke pengadilan. Sebelum menggugat, penggugat harus melakukan pendaftaran maupun registrasi terlebih dahulu ke pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa, evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Fungsinya, satu, penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Em, Kemudian pelaksanaan urusan administrasi, penerimaan, pengaduan dan penyusunan data, administrasi, penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Keempat, pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Kelima, pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Next slide. Dalam konteks sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, terdapat 4 jenis sengketa merek, yaitu sengketa pendaftaran merek, sengketa penghapusan merek, sengketa pembatalan merek, dan sengketa pelanggaran merek. Contoh kasus dari
sengketa merek, yaitu kasus Toyota Lexus versus Pro Lexus. Kasus sengketa merek antara Toyota Lexus dan Pro Lexus terjadi pada tahun 2014. Alasan gugatan dari Toyota adalah karena pihaknya menganggap bahwa Toyota adalah satu-satunya perusahaan yang mempopulerkan nama Lexus. Toyota sendiri telah memiliki 17 jenis merek Lexus yang telah resmi terdaftar di Ditjen HKI. Pihak Toyota melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dengan pendaftaran merek perusahaan sepatu milik Welly Carlan tersebut. Menurut pihak Toyota, merek sepatu Pro Lexus memiliki kesamaan dalam penyebutan dan mengandung kata Lexus. Pihak Pro Lexus membantah keras akan tuduhan ini. Kuasa hukum Welly, Mulia dan Partners melakukan bantahan akan dalil gugatan yang diajukan Toyota. Menurut pihak Pro Lexus, mereka terdaftar sebelum Lexus Lexus milik Toyota. Bantahan dari pihak Pro Lexus yang kedua adalah karena mereka berada di kelas berbeda, yakni produk pakaian atau fashion, lengkap dengan aksesorisnya. Gugatan dianggap mengada-ngada karena Toyota adalah perusahaan otomotif dan tidak terkait sama sekali dengan produk fashion. Pihak Pro Lexus juga menganggap Toyota memaksakan dalil dengan anggapan bahwa merek Lexus adalah merek terkenal. Padahal menurut pihak Pro Lexus, popularitas perusahaan Toyota adalah dari nama Toyota itu sendiri, bukan nama Lexus. Keputusan akhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah gugatan ini tidak bisa diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pihak Toyota tidak dapat membuktikan bahwa pihak Pro Lexus beritikat baik. Gugatan pihak Toyota telah kadaluarsa. Hal ini terkait dengan gugatan pendaftaran merek Pro Lexus yang tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan moralitas agama. Pembatasan waktu tuntutan berlaku dalam perkara tersebut sesuai pasal 69 ayat 1 UU merek. Selain itu, MA menilai bahwa merek Pro Lexus terdaftar lebih dahulu dibandingkan Lexus. Pernyataan ini resmi dilansir pada 29 April 2015 di mana permohonan kasasi ditolak dari pemohon kasasi. Baik, sekian dari kami. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya terhadap sosialisasi kami. Terima kasih.